Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan, tolong pimpin kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Ada dua perikop di dalam bagian ini. Yang pertama perikop itu tentang menyembeli dan mempersembahkan korban, yaitu berbicara tentang tempat. Sedangkan yang kedua adalah larangan tentang makan darah atau bangkai. Dan saya mengambil satu bagian di ayat yang ke-16. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali di dalam kitab Imamat ini berbicara tentang peraturan di dalam kehidupan. Bagaimana seharusnya setiap orang hidup di dalam menjalani hari-harinya. Termasuk di dalam perikop ini tentang tempat penyembelihan dan mempersembahkan korban. Dan juga larangan makan darah atau bangkai. Nah, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu diatur tentu dengan maksud dan tujuan dari Tuhan ya, dengan harapan bahwa kehidupan umat itu tidak lagi tercemar oleh dosa. Jadi Tuhan sedemikian memberikan aturan larangan dengan harapan memang umat tidak lagi dipusingkan dengan dosa-dosa yang ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kadang di dalam perjalanan kehidupan ini kita itu lebih sering mempertanyakan perintah Tuhan dibanding kita melakukan perintah Tuhan. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau kita itu melakukannya. Memang tidak mudah ya untuk situasi kondisi hari-hari ini. Contohnya saja ketika kita bersama dengan anak-anak kita. Pada saat kita memberikan sebuah perintah kepada anak-anak, tidak jarang memang mereka mempertanyakan apa yang kita perintahkan. Memang ada kesan sepertinya mereka memberontak. Padahal bisa jadi mereka itu adalah anak-anak yang kritis, yang memang mereka pengen tahu kenapa tidak boleh ya. Dan ini mungkin juga menjadi situasi kondisi kita ya di dalam kehidupan kita, sehingga tidak jarang kalau kita berjumpa dengan orang-orang Kristen ya, mereka masih kadang mempertanyakan, loh bukannya makan darah itu nggak boleh ya, nah, begitu ya. Atau di dalam hal-hal yang lain juga mereka menyampaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang semuanya itu seringkali memang menjadi pertanyaan. Ada memang pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa mendapatkan jawabannya. Tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan di dalam Alkitab memang tidak memberikan jawaban kepada kita untuk kita kemudian langsung tahu apa yang menjadi jawabannya. Nah, tetapi apapun itu, mari kita belajar ya untuk kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan mau. Nah, sambil kita mencari apa sih kenapa dan kenapa nggak boleh begitu ya. Itu sesuatu yang sah-sah saja. Di dalam pasal ini diberikan penjelasan kenapa kita tidak boleh makan darah dan lain sebagainya. Nah, dari atas semuanya itu saya melihat di ayat 16. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Nah, termasuk dalam bagian ini pun ini sudah ada peraturannya. Harapannya apa? Ya dilakukan. Kalau tidak bagaimana? Ya risiko tanggung penumpang. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan, mari kita lakukan dengan hati yang
bersukacita. Karena tentunya setiap hidup ini kan, dalam kehidupan kita kan ada pilihan. Dan setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya. Termasuk dalam hal ini, apakah kita mau melakukannya atau tidak, ya. Misalnya tidak mencuci pakaian, tidak membasuh tubuhnya, ya. Karena bisa saja tercemar oleh hal-hal yang tadi bisa membuat orang berdosa. Itu juga bisa memberi dampak. Nah, firman Tuhan mengingatkan, ya. Karena kalau tidak, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Ya, memang kesalahan akan ditanggung oleh orangnya, tetapi jika kita bisa mengantisipasinya, jika kita bisa menyelesaikannya, tentu pasti akan jauh lebih baik. Nah, dalam kehidupan ini masih banyakkah perintah-perintah Tuhan yang masih menjadi pertanyaan buat kita? Jika masih, mari kita semakin giat di dalam membaca firman Tuhan, karena di sana nanti kita akan menemukan kenapa alasan-alasan itu. Tetapi kalaupun Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab tidak menemukan jawaban atau alasannya, bahkan Tuhan sendiri pun tidak memberikan jawaban kepada kita, bukan berarti kita tidak bisa dan tidak boleh melakukannya. Tapi justru mari kita tetap melakukannya, dan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan kita dan kita di sana boleh mempertanyakan kenapa ini dan kenapa begitu. Artinya apa yang hari ini Tuhan berikan, Tuhan percayakan, mari kita lakukan. Walaupun terkadang kita juga tidak tahu kenapa kita melakukannya. Tetapi apapun itu, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, ya. Karena kita cinta akan firman Tuhan dan kita juga cinta akan Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh menolong dan mengingatkan setiap kita bagaimana kita belajar taat karena Tuhan yang sudah bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Engkau mengingatkan bahwa setiap pilihan memberikan konsekuensi di dalam hidup kami ini. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu. Kiranya setiap kami boleh hidup bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan setiap pilihan, setiap pemikiran, setiap tindakan yang kami boleh lakukan. Kami rindu Tuhan, nama-Mu lah yang dipermuliakan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada di antara kami sedang terbaring karena sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih dan kemurahan yang dari Tuhan. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan satu dan lain hal, Tuhan juga menolong dan menjawab pergumulan kehidupan setiap kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.